Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Korea berjudul Like Shop tahun 2024. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang sebuah gang gelap dengan satu-satunya sumber cahaya yang berasal dari toko lampu. Namun toko lampu ini bukan toko biasa. Banyak yang datang untuk membeli lampu, tapi ada juga yang sekedar mampir baik manusia atau bukan. Series ini lumayan berbelit-belit, jadi jangan skip-skip nontonnya ya biar kamu bisa ngerti. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang perempuan berpakaian putih yang melihat sebuah toko lampu. Namun perempuan ini tidak memasuki toko itu dan malah pergi. Terlihat dari gang gelap hanya toko lampu yang menjadi sumber penerangan. Kini kita berpindah ke sebuah bis. Seorang pria bernama Kim Hyun Min baru pulang bekerja. Saat turun dari bis, ia melihat perempuan yang kita lihat sebelumnya namun ia memilih mengabaikannya. Keesokan harinya, Hyumin kembali pulang dan masih melihat perempuan sebelumnya namun kini ia memiliki koper. Hyumin mengingat pernah melihatnya kemarin namun ia masih memilih untuk mengabaikannya. Keesokan harinya, Hyumin pulang bekerja dan masih melihat perempuan yang sama. 다른 건 아니고 그냥 여기에서 뭐 하시는 거예요? Karena penasaran, kini Hyumin mengajaknya bicara. Hyumin bertanya apa yang ia lakukan di sini. Perempuan ini bernama Jiyong dan ia menjawab kalau ia sedang menunggu. Hyumin bingung karena bis yang ia turuni adalah bis terakhir sehingga ia menyarankannya untuk menggunakan taksi online. Jiyong menjawab kalau ponselnya hilang. Hyumin ingin meminjami ponselnya namun entah kenapa ponselnya rusak namun masih berfungsi. 나 모르겠어요. Jiyong bertanya apa Hyumin tidak mengenalnya. Mendengar ini Hyumin bingung karena ia merasa tidak mengenal Jiyong kemudian meninggalkannya. Keesokan harinya di hari keempat, seperti sebelumnya Hyumin turun dari bis namun hari ini hujan turun. Hyumin memayungi Jiyong yang basah kuyup. Jiyong kembali bertanya apa Hyumin mengenalnya. Hyumin menjawab ia mengenalnya karena kemarin mereka berbicara walau sebentar. 내일도 볼까요? Mendengar ini, Jiyong bertanya apa Hyumin mau bertemu lagi dengannya besok. Hyumin tidak mengerti maksud dari pertanyaan ini. Jiyong menambahkan kalau waktunya tak banyak. Jiyong ingin Hyumin mengajaknya ke rumahnya. Walau awalnya Hyumin ragu, namun ia mengizinkannya. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah komplek apartemen. Mereka pergi ke lantai 8 dengan menggunakan lift. Di apartemen ini sangat gelap dan menyeramkan. Hyumin memasuki rumahnya namun Jiyong hanya diam di luar. Saat Hyumin mengizinkan Jiyong masuk, saat itulah Jiyong memasuki apartemen Hyumin. Series ini memiliki beberapa kejadian terpisah yang berjalan berbarengan. Mimin bakal sebisa mungkin bikin ceritanya sederhana. Kini kita berpindah di sebuah rumah sakit. Di bagian ICU banyak perawat yang bekerja bahkan hingga larut malam karena harus bekerja. Untuk sekarang kondisi pasien stabil dan para perawat belum makan. Seorang perawat bernama Kwon Yong-ji juga berjaga malam ini. Yong-ji meminta perawat lain untuk beristirahat sementara ia akan berjaga sendirian. 영안실이 어디예요? Tak lama kemudian seorang pria muncul dan terlihat sedang mencari sesuatu. Yong-ji bertanya apa yang ia cari dan pria ini bertanya di mana kamar mayat. Di saat yang sama ada salah satu kondisi pasien yang memburuk. Dengan cepat Yong-ji memberitahu perawat lain untuk mengurusnya. Untungnya mereka datang tepat waktu dan kondisi pasien ini kembali stabil. Sementara di sebuah apartemen, seorang pria bernama Kang Byung-jin selalu merasa kedinginan. Ia tidak bisa tidur karena mendengar suara gonggongan anjing yang entah dari mana. Byung-jin sangat muak dengan anjing itu sehingga ia pergi mencarinya. Sementara di sebuah toko lampu, kita akan melihat pria bernama Jung Won-yong. Seorang pria datang ke toko untuk membeli lampu LED. Tentu Won-yong memberikan lampu sesuai pesanannya, namanya juga toko lampu. Tak lama kemudian, pria yang bertanya di kamar mayat pada Yong-ji sebelumnya juga datang ke toko. Namun tak seperti pembeli sebelumnya, ia terlihat bingung dan hanya melihat-lihat lampu di sini. Won-yong bertanya apa ada yang bisa dibantu namun pria ini mengabaikannya.
Setelah melihat-lihat, kemudian pria ini pergi dari toko. Tak lama kemudian, seorang perempuan juga ke toko untuk membeli lampu neon. Sesuai permintaan, Won Young memberikan lampu yang ia pesan. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, tentu perempuan ini pergi. Yang datang selanjutnya adalah Byung Jin yang sampai ke sini karena mencari anjing yang menggonggong. Byung Jin berkata kalau entah kenapa ia selalu kedinginan. Perhatian Byung Jin tertuju pada sebuah lampu, namun Won Young melarangnya untuk menyentuh apapun. Saat Byung Jin akan menyentuh lampu bohlam, terlihat kalau lampu itu seperti membeku. Tak hanya lampu itu, namun kacamata Won Young juga membeku. Byung Jin bertanya apa Won Young mendengar atau melihat anjing di sekitar sini. Won Young membantahnya sehingga Byung Jin pergi untuk mencari anjing itu. Tak lama kemudian pelanggan lain datang. Kini seorang perempuan bersepatu merah bernama Park Ye Won juga datang ke toko. 아무거나 만지지 마시고요. Ia ingin menyentuh lampu, namun sekali lagi Won Young melarangnya. Yewon tidak berkata apa-apa, kemudian pergi dari toko. Sementara itu di sebuah sekolah, para pelajar SMA masih harus belajar padahal hari sudah malam. Salah satu dari mereka adalah siswi bernama Jo Hyun Ju. Di saat yang sama, hujan turun dengan deras. Salah satu dari siswa menceritakan tentang rumor hantu di sekolah yang tidak dikenali siapapun. Tak lama kemudian, Hyun Ju pulang bersama teman-temannya. Mereka berhenti di depan gang yang sangat gelap. Rumor berkata kalau gang ini berhantu. Namun masalahnya Hyun Ju harus melewati gang ini untuk membeli pesanan ibunya. Temannya tak ada yang menemaninya sehingga ia pergi sendiri dengan hanya bercahayakan ponselnya. Saat berjalan, Hyun Ju merasa ada yang mengikutinya. Dari kejauhan ia melihat seseorang yang juga berjalan ke arahnya. Karena takut, Hyun Ju berlari dan sampai ke toko lampu. Ternyata Hyun Ju dan Won Young saling mengenal. Hyun Ju kesini untuk membawa pesanan ibunya. Won Young memberi Hyun Ju permen dan Hyun Ju selalu memilih yang berwarna kuning. Tidak jelas hubungan apa yang mereka miliki, namun yang jelas mereka saling mengenal. Hyun Ju bertanya kenapa Won Young memakai kacamata malam-malam. Won Young menjawab kalau tempat ini terlalu terang, namanya juga toko lampu. Won Young juga menjelaskan kalau ia bekerja hingga matahari terbit. 근처에 귀신 나온대요. 뭐 그런 소문이야 항상 어디에든 있지. Hyun Ju berkata tentang rumor hantu di gang gelap. Won Young berkata kalau itu hanya rumor, namun Hyun Ju menjawab kalau ia baru saja melihatnya. Won Young memberitahu kalau Hyun Ju mungkin baru saja melihat hantu. Ada beberapa orang yang memiliki kekuatan spesial dan mungkin Hyun Ju adalah salah satunya. Won Young mengaku kalau ia juga bisa melihatnya. Saat ia berjaga di toko, ia sering melihat banyak pengunjung. Setelah diamati, Won Young bisa membedakan yang mana manusia dan bukan. Orang-orang yang membeli lampu adalah orang normal. Namun orang seperti Byung Jin bukanlah manusia. Byung Jin selalu kedinginan dan dari penglihatan Won Young, ia melihat tubuh Byung Jin dipenuhi salju dan karena itulah ia selalu kedinginan. Sangat sulit untuk membedakan mereka. Sehingga Hyun Ju harus mengamati mereka dengan teliti. Jika bertemu, maka ia harus pura-pura tidak bisa melihatnya. Hyun Ju bertanya, lantas bagaimana jika sudah terlanjur berinteraksi? Won Young menjawab untuk berpura-puralah bersikap kalau tidak ada yang aneh. Terlihat dari pantulan kaca kalau Won Young sebenarnya sudah sangat tua. Sepertinya ia juga bukan manusia atau mungkin manusia yang memiliki kekuatan mistis. Hari sudah larut malam sehingga Won Young meminta Hyun Ju untuk segera pulang. Untuk bantuan penerangan, Won Young memberi lampu senter manual untuk Hyun Ju. Kini kita kembali ke tempat Hyumin dan Ji-young di apartemen Hyumin. Karena tubuh Ji-young basah, Hyumin memberinya anduk. Namun saat mengambil anduk itu, Hyumin sadar kalau kuku Ji-young terbalik yang artinya ia bukan manusia. Melihat ini Hyumin sangat takut namun ia berusaha untuk tetap tenang. Kemudian Ji-young membuka isi koper yang berisi banyak senjata tajam. Dan tentu Hyumin sangat ketakutan. Di saat yang sama Hyun Ju baru sampai di apartemennya yang ternyata bertetanggaan dengan Hyumin. Ji-young baru keluar dari apartemen Hyumin dengan koper yang terlihat sangat berat. Saat berpapasan, Hyun Ju menyapa Ji-young sehingga Ji-young sadar kalau Hyun Ju bisa melihatnya. Namun ia tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat Hyun Ju.
Kini kita akan berada di siang hari di hari sebelumnya. Seorang penulis bernama Yoon Sune sedang melihat-lihat rumah. Ia tidak memiliki banyak budget sehingga pilihannya terbatas. Ruangan termurah berada di lantai dasar sehingga tersambung dengan gang gelap sebelumnya. 그 문은 안 열려. Di tempat ini ada 3 kamar namun hanya 2 kamar yang bisa dipakai. 1 kamar dikunci karena harus direnovasi dan karena itulah sewanya murah sesuai dengan budget Sune. Karena tidak memiliki pilihan lain, Sune memutuskan untuk menyewa rumah ini. Ia menghabiskan seharian untuk membereskan barang-barangnya dan juga membersihkan rumah barunya. Untuk kamar yang tidak bisa dibuka, ia menutupnya dengan gorden agar ia tidak ingat kalau ada kamar di sini. Sementara itu, seorang pelajar SMA sedang berjalan sendirian di gang gelap. Karena takut, ia bernyanyi agar ia tidak merasa sendirian. Pria ini bernama Jiwung dan ia seorang penakut. 설레임과 두려움으로 Ia terus berjalan sambil bernyanyi dan merasa ada yang mengikutinya. Namun setiap ia berbalik, ia tidak melihat siapapun. Gang Jiwung berada adalah gang di dekat rumah Sune sehingga Sune merasa terganggu oleh nyanyiannya. Sune yang lelah bekerja tertidur di depan laptopnya. Tanpa ia sadari lampu rumahnya mati dan di luar pintunya ada seseorang. Jiwung terus berlari dan satu-satunya cahaya yang ia temukan berasal dari toko lampu. Ia tertarik dengan toko itu namun saat Won Young melihatnya ia memilih pergi. Keesokan harinya, Jiwung kembali harus melewati gang gelap ini ditambah hari ini hujan yang membuat gang ini semakin menyeramkan. Karena takut, seperti sebelumnya, Jiwung berjalan sambil bernyanyi. Di depan, ia bisa melihat seseorang yang menyalakan lampu. Ternyata orang itu adalah Hyunju dan Hyunju ketakutan saat melihat Jiwung karena berpikir ia hantu. Sementara Jiwung pikir justru kalau Hyunju lah hantunya. Sementara itu, Sune sedang membaca buku di rumahnya namun tiba-tiba salah satu lampunya mati. Ia tidak bisa melakukan apa-apa sehingga ia mengabaikannya. Namun tak lama kemudian semua lampunya di ruang tengah mati. Setelah Sune mandi, ia sedang mengeringkan rambutnya di kamarnya. Namun dari kamar yang tidak bisa dibuka, ia bisa mendengar suara namun Sune memilih untuk mengabaikannya. Sune melanjutkan bekerja di kamarnya. Ia kembali mendengar suara nyanyian Jiwung yang ketakutan. Namun tiba-tiba lampu kamarnya mati dan di saat yang sama suara nyanyian Jiwung juga menghilang. Namun anehnya saat melihat kamar yang dikunci justru lampu di kamar itu menyala. Kali ini Sune memutuskan untuk memeriksanya. Entah kenapa kini pintu kamar ini tidak terkunci sehingga Sune bisa memasukinya. Di sana hanya ada satu lampu namun lampu ini bersinar sangat terang. Sune mematikan lampu itu dan di saat yang sama Jiwung terkejut saat lampu mati. 네가 밤마다 골목에서 노래 불렀어? Karena kebetulan mereka bertemu, Sune meminta Jiwung untuk tidak berisik. Namun Jiwung malah ketakutan dan melarikan diri. Keesokan harinya, Hyunju baru pulang dari kelas malamnya. Salah satu temannya tertidur dan yang lainnya meninggalkannya. Hyunju mencoba membangunkannya namun temannya itu tidak mau bangun. Terpaksa, Hyunju juga meninggalkannya sendirian di sana. Hyunju pulang dan malam ini ibunya juga menitip untuk membawa pesanannya dari toko lampu. Kini Hyunju yang memiliki lampu senter dari Won Young menggunakannya. Di gang gelap ini, Hyunju melihat perempuan yang berjalan tanpa payung. Perempuan ini adalah Yewon, perempuan bersepatu merah yang pernah datang ke toko lampu. Karena kasihan, Hyunju ingin berbagi payung dengannya. Saat berjalan, Hyunju menyadari kalau tubuh Yewon berubah. Namun ia ingat perkataan Won Young untuk pura-pura tidak menyadarinya. Semakin lama mereka berjalan, Yewon semakin aneh. Bahkan tubuhnya berubah menjadi sangat tinggi dan kini Hyunju tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. 엄마가 빨리 오래서 먼저 가볼게요. Karena sangat takut, Hyunju melarikan diri namun Yewon mengejarnya. Hyunju berteriak dan kebetulan ia sudah dekat dengan toko lampu. Won Young yang menyadarinya meminta Hyunju pergi dan ia akan mengurus Yewon. Yang dilakukan Won Young hanya membuka kacamatanya kemudian Yewon menjauhinya. Kembali ke tempat Jiwung.
Jiwung berpapasan dengan Jiung dan ia senang karena akhirnya bisa bertemu dengan orang lain. Mereka berdua berencana pergi ke toko lampu bersama. Sementara itu, Sune ingin mandi namun lampu di kamar mandinya mati. Dengan menggunakan lampu senter, Sune mandi walau remang-remang. Saat ia menggunakan sampo, banyak rambutnya yang rontok. Ia menyadarinya saat melihat ke saluran pembuangan banyak sekali rambut di lantai. Di saat yang sama, lampu kamarnya juga mati. Kini rumahnya benar-benar gelap kecuali lampu senternya. Ia pergi ke kamar yang terkunci, namun pintunya tiba-tiba tertutup sendiri, kemudian lampu kamar itu menyala. Di saat yang sama, Jiwung dan Jiung berada di depan rumah Sune. Mereka bisa melihat cahaya dari kamar yang seharusnya terkunci. Jiwung bercerita saat Sune memarahinya, alasan ia kabur adalah karena ia melihat sosok menyeramkan di belakangnya. Jiung memberitahu kalau lampu rumah itu sering mati karena makhluk yang ada di sana ingin bersembunyi di dalam kegelapan. Jiung ingin memasuki rumah namun Jiwung melarangnya. Saat Jiwung ingin menahan Jiung, ia menyadari kalau kuku jari Jiung terbalik. Jiung berkata kalau Jiwung tidak terlalu berbeda dengannya. Saat Jiwung melihat kakinya, yang ia lihat adalah kakinya yang patah. Awalnya Jiwung bisa berjalan dengan normal, namun dengan kaki yang patah kini ia kesulitan berjalan. Jiwung mencoba melarikan diri, namun yang ia lakukan hanyalah berputar-putar di depan rumah Sune. Sementara itu, Sune yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun pintu keluar tidak bisa ia buka. Ia bahkan mencoba merusak pintu itu, namun ia tak bisa melakukannya. Ia memecahkan jendela untuk meminta pertolongan, namun tak ada yang datang. Sementara Jiwung yang sudah lelah berlari berhenti di depan rumah Sune. Baik Jiwung dan Sune sama-sama bingung karena seolah mereka terjebak di sini dan tak bisa melarikan diri. Di tempat lain, Jiung ke toko lampu. Won-yong bertanya apa ada yang bisa ia bantu, namun Jiung mengabaikannya. Bisa terlihat dari koper Jiung menetes darah. Namun di saat yang sama, seorang detektif bernama Yang Sung-sik datang untuk menanyakan sesuatu. Kini kita flashback ke sebulan yang lalu. Di sebuah apartemen, seorang perempuan sedang bersantai. Ia mendengar suara ketukan di pintunya, namun hal ini membuatnya sangat takut. Ternyata perempuan ini sudah di-stalking selama beberapa hari sehingga ia muak. Namun saat melihat keluar, ternyata stalkernya sudah membakar apartemennya. Di saat yang sama, ia melihat sesuatu dan ia terlempar dari lantai atas. Kini kita berpindah ke sebuah terminal. Seorang pria memasuki bis dan terlihat sangat waspada. Namun sebelum bis pergi, detektif Sung-sik sudah sampai. Ia ke sini untuk menangkap pria ini yang ternyata adalah pelaku pembakaran apartemen sebelumnya. Hal ini menunjukkan kalau Sung-sik adalah detektif yang hebat. Keesokan harinya, Sung-sik bekerja seperti biasa. Ia membuat laporan kasus kebakaran sebelumnya dan menetapkan kasus ini sudah terpecahkan. Kemudian ia mengisi koreknya dengan gas, namun entah kenapa koreknya masih tak menyala. Di saat yang sama, ia melihat seseorang baru saja dibebaskan dari tuduhan suatu kasus. Sung-sik bertanya kasus apa itu dan anak buahnya menjawab tentang kematian lansia. Orang sebelumnya dipanggil karena ada yang melihatnya di sekitar TKP. Namun kematian korbannya dianggap sebagai faktor usia. Di malam hari, Sung-sik pergi ke lokasi lansia yang baru meninggal. Sung-sik menyadari kalau salah satu polisi baru mengangkat tai lalatnya. Hal ini menunjukkan kalau Sung-sik memiliki pengamatan dan ingatan yang baik. Saat berada di pintu rumah, ia melihat noda di lantai. Di dalam rumah, ia melihat seorang lansia yang meninggal dengan keadaan duduk sambil menonton TV. Ia hanya tinggal sendirian dan penyebab kematiannya diduga karena infark miokard. Sung-sik pikir kematiannya aneh. Karena kematian karena alasan itu seharusnya terlihat tanda-tanda seperti kesakitan. Namun lansia ini terlihat seolah ia meninggal dengan tenang. Namun Sung-sik tidak cepat mengambil keputusan sebelum memeriksa lebih detail. Dari ponselnya, lansia ini hanya menelpon anak dan cucunya sebelum meninggal. Sung-sik merasa ada yang aneh karena lokasi remote TV yang berada di sisi kiri mayat. Selain itu, di TV ada fitur VOD yang aktif. Dari remote hanya tombol channel yang pudar, artinya ia tidak menonton VOD. Kemudian Sung-sik pulang dan ia tinggal sendirian. Sebelumnya ia memiliki istri yang mengandung anak pertama mereka namun keguguran. Keesokan harinya, Sung-sik makan jjangmyeon dan menyadari noda di tangannya. Ia mengingat noda di bibir lansia dan juga di lantai sebelumnya.
Saat di kantor, anak buah Sungsik melapor kalau ia yakin kematian lansia kemarin adalah karena penyakit dan bukan pembunuhan. Kemudian Sungsik mencari ada berapa restoran Chinese food di sekitar area. Sungsik sudah mengingat semua lokasi restoran Chinese food di sekitar dan memeriksa semua restoran ini. Ia bertanya seperti apakah ada delivery option di daerah lansia sebelumnya. Ia terus mencari hingga malam dan tiba di lokasi restoran terakhir. Berbeda dengan restoran yang ia periksa sebelumnya, restoran ini kecil dan terlihat tidak terlalu ramai. Sungsik memesan jajangmyeon. Sungsik terus memperhatikan di sekitar restoran ini dan melihat kalau ada opsi delivery option di sini. Ia juga mengingat kalau pemilik toko adalah orang yang pernah diinterogasi sebelumnya karena terlihat saat kebakaran terjadi. Pemilik toko ini bernama Kim Sahun. Sungsik bertanya bagaimana makanan dikirim. Sahun menjawab kalau ia yang mengirimnya. Sungsik bertanya lagi bagaimana cara orang-orang memesan karena restorannya tidak ada di aplikasi. Bahkan nomor telepon di depan toko juga pudar. Sahun menjawab kalau orang-orang menemukan caranya untuk memesan. Sungsik sadar kalau pesanan dikirim tanpa dipesan, namun masalahnya lokasi rumah lansia terlalu jauh dari sini. Sungsik pikir kalau lansia ini tidak kidal namun remote TV-nya ada di sebelah kiri. Mulutnya memiliki noda, begitupun juga dengan lantainya. Sungsik pikir sebelum kematiannya ada yang datang dan orang itu mengantar jajangmyeon. Sungsik menuduh Sahun kalau ia adalah orang yang datang itu. Namun Sahun tidak mengakuinya dan Sungsik pun tidak memiliki bukti. Namun Sungsik yakin kalau Sahun pelakunya sehingga ia akan mengawasi Sahun. Sungsik kembali ke kantor polisi. Karena mencurigai Sahun, Sungsik kini memeriksa kasus-kasus kematian yang dianggap karena sakit. Namun ia tak menemukan apapun. 1 bulan kemudian, seorang perempuan sedang dikejar Sahun menggunakan motor. Namun Sungsik yang sudah mengawasinya berhasil menghentikannya. Sungsik baru saja menangkap basah Sahun yang mencoba membunuh. 당신 죽었잖아. 형사님분이 좋으시네요. Namun saat Sungsik melihat wanita yang dikejar Sahun, ia mengenalinya sebagai korban kebakaran sebelumnya. Sahun berkata kalau wanita itu tak seharusnya berada di sini. Sahun mencoba melarikan diri namun Sungsik berhasil menangkapnya lagi. Sebuah mobil mendekat dan mata Sungsik berubah menjadi seperti kucing. Kembali ke masa sekarang di mana Sungsik datang ke toko lampu. Ia kesini bertanya apa Won-young melihat Sahun karena ia masih memburunya. Di sana Sungsik melihat Ji-young yang membawa koper yang meneteskan darah. Tentu Sungsik selaku pembela kebenaran harus menanyai Ji-young. 몸이 안 좋은 날이에요. Ji-young berkata kalau ia sedang datang bulan dan berencana menunggu di sini hingga hujan reda. Sungsik mempercayainya bahkan memberikan jas hujannya untuk Ji-young, kemudian ia pergi. Setelah Ji-young pergi, Hyunju kembali namun Won-young memintanya untuk segera pulang. Sungsik berkata kalau tempat ini ramai walaupun sudah larut malam. Namun perhatian Sungsik tertuju pada lampu yang sepertinya redup-redup. 이곳은 어떻게 오시게 된 겁니까? Won-young bertanya bagaimana ia bisa sampai ke sini. Kini kita berpindah ke rumah sakit. Yongji baru datang di malam hari karena shiftnya memang bagian malam. Saat memasuki lift, ia bersama seorang supir bis bernama Oh Seung-won yang juga ikut dengannya. Yongji bertanya lantai berapa ia ingin turun. Seung-won menjawab lantai 8, namun Yongji berkata kalau di lantai 8 hanya ada ruang ICU dan pengunjung dilarang datang di malam hari. Seung-won bertanya apa banyak yang terluka parah karena kecelakaan kendaraan. Yongji menjawab kalau kondisi mereka semua kritis. Mendengar ini, Seung-won menangis dan dari tubuhnya keluar banyak air yang bisa memenuhi lift. Yongji ketakutan karena dengan cepat air memenuhi lift dan membuatnya tenggelam. Namun saat sampai ke lantai 8, semua yang Yongji lihat sebelumnya menghilang. Yongji tidak menceritakan ini pada orang lain. Hal ini karena ternyata Yongji pernah mengalami koma namun berhasil kembali hidup. Namun setelah itu ia bisa melihat apa yang manusia normal tidak bisa lihat. Kemudian Yongji bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ini di ruang ICU sedang penuh sehingga banyak perawat yang mengeluh karena kelelahan bekerja. Salah satu pasien yang dirawat adalah seorang pecandu alkohol. Kondisinya membaik dan bisa dipindahkan dari ruang ICU. Yongji meminta izin untuk mengurus pemindahan pasien ini.
Karena ternyata Yongji koma karena ditabrak pengemudi yang mabuk, dan Yongji ingin menyemangatinya. Pasien pun merasa sangat bersalah pada keluarganya karena tentunya semua biaya rumah sakit ini harus ia bayar. Yongji memberitahu selama pasien ini koma, ia selalu mengigau. Yongji penasaran dengan siapa ia berbicara, namun pasien ini tidak mengingatnya. Yongji memberitahu kalau sosok yang pasien lihat ia juga pernah melihatnya. Ia menunjukkan luka di kepalanya karena kecelakaan yang pernah ia alami. Saat koma sama saja dengan berada di antara hidup dan mati. Dan setelah itu ia sering melihat banyak yang orang-orang tak bisa lihat. Yongji memberitahunya agar jika pasien ini juga mengalami hal yang sama, ia tidak ketakutan. Yongji kembali ke ruang ICU. Yongji sadar kalau orang yang menanyakan di mana ruang mayat padanya sebelumnya adalah pasien yang sedang koma. Pasien ini memiliki banyak hutang dan tidak bisa membayarnya sehingga dikubur hidup-hidup. Yongji tidak ingin tinggal diam sehingga ia ingin membantu. Yang bisa ia lakukan hanyalah membersihkan telinganya dari pasir, kemudian memainkan lagu dengan headset untuk menyemangatinya. Ia melakukannya karena ternyata suster senior juga melakukan hal yang sama pada Yongji saat ia koma. Dan karena itulah ia juga ingin menjadi perawat. Kembali ke tempat Sungsik. Sungsik memberitahu Won-young kalau ia mencari Sahun, namun anehnya matanya terlihat seperti mata kucing. Namun Won-young menjawab kalau ia tidak pernah melihatnya. Won-young kembali bertanya bagaimana Sungsik bisa sampai ke sini. Sungsik menjawab kalau Sahun menggunakan skuter dan ia mengikuti suara skuter itu hingga sampai di sini. Namun Won-young menjawab kalau ia tidak mendengar suara skuter di sekitar toko. Di tempat lain, Hyunju di perjalanan pulang dan bertemu dengan Ji-young. Ji-young tahu kalau Hyunju bisa melihatnya. Ji-young bertanya kenapa Hyunju membeli lampu lagi padahal kemarin ia juga membelinya. 엄마 심부름이라서요. Hyunju menjawab kalau ia hanya menuruti permintaan ibunya kemudian pergi meninggalkan Ji-young. Saat Hyunju di perjalanan pulang, ia bertemu dengan Byung-jin yang masih mencari anjing yang selalu menggonggong. Namun yang bisa mendengar anjing ini hanya ia sehingga Hyunju bingung. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, Hyunju sadar kalau Byung-jin bukan manusia karena dipenuhi salju. 저 엄마가 기다려서요. 늦었어요 이미. 가라. Ia ingat perkataan Won-young untuk berpura-pura tidak menyadarinya sehingga ia pergi ke rumahnya. Di rumahnya, Hyunju menemui ibunya dan bingung kenapa di sini sangat gelap. Hyunju berkata kalau kali ini ia tidak membeli lampu pesanannya. 근데 엄마한테서 좋은 냄새 난다. 꽃 냄새나. Ibu Hyunju tidak bisa berbicara dan Hyunju menggambarkan wangi ibunya seperti wangi bunga. Kini kita kembali ke rumah sakit. Ternyata semua orang yang kita lihat di gang gelap sekitar toko lampu adalah pasien yang mengalami koma. Pertama adalah pria yang dikubur hidup-hidup. Kemudian ada juga Ji-woong, siswa SMA yang kakinya patah. Ada juga Sune, penulis yang terjebak di rumah berhantu dan tidak bisa keluar. Kemudian ada juga Byung-jin yang selalu kedinginan dan mencari anjing yang menggonggong. Selanjutnya adalah Hyumin, pria yang selalu bertemu dengan Ji-young saat turun dari bis. Dan di sebelahnya ada detektif Sungsik yang terus mencari Sahun. Orang yang kita lihat di gang gelap tapi tidak di ruang ICU adalah Ji-young, perempuan yang selalu bertemu dengan Hyumin, Won-young si penjaga lampu, Ye-won perempuan bersepatu merah yang berubah menjadi Titan, dan ibu Hyunju karena ia sudah meninggal. Namun kita juga tidak bisa menemukan Hyunju. Karena kini kita tahu ternyata banyak di antara mereka merupakan pasien yang sedang koma, kini kita akan dijelaskan kenapa mereka bisa koma. Yang pertama adalah Hyumin. Saat ini Hyumin sedang berada di dalam kereta. Hyumin mengirim pesan pada kekasihnya kalau ia akan ke rumahnya. Kekasihnya melarangnya karena hari sudah larut malam. Namun Hyumin sangat merindukannya. Ternyata kekasih Hyumin adalah Ji-young, perempuan yang selalu ia temui di alam baka. Hubungan mereka tidak direstui sehingga awalnya Ji-young ingin Hyumin tidak ke sini. Namun karena ia juga merindukan Hyumin sehingga ia akan menunggunya. Hari ini adalah hari ulang tahun Ji-young dan Hyumin juga berencana untuk melamarnya. Sementara itu ternyata Sune si penulis dan Ye-won si perempuan bersepatu merah adalah pasangan. Mereka sedang melihat-lihat apartemen untuk mereka tinggali. 두 분 사실 충분해. 모녀신가? Pemilik apartemen pikir kalau Ye-won dan Sune adalah ibu dan anak karena usia mereka terlalu jauh.
Sementara itu Hyunju baru pulang sekolah dan karena ia lupa membawa payung sehingga ibunya menjemputnya. Terlihat kalau hubungan Hyunju dan ibunya sangat dekat. Di tempat lain, Sungwon si supir bis sedang berada di pool bis untuk bekerja. 오다가 보니까 바퀴 쪽에서 좀 소리가 나던데. Ia menyadari ada yang aneh di sekitar ban dan ingin bis digantikan. Namun masalahnya bisnya adalah jadwal terakhir dan perusahaan akan memeriksanya di bengkel perusahaan. 사세요. Karena tidak punya pilihan lain, Sungwon terpaksa mengangkut penumpang walau ia tahu kondisi mobilnya tidak fit. Di halte pertama, orang yang naik adalah Hyumin sementara kebanyakan penumpang lain justru turun. Di halte berikutnya yang naik bis adalah Jiwoong yang baru pulang bertanding basket. Sungwon merasa ada yang aneh dengan mobilnya sehingga ia memutuskan untuk segera ke bengkel dan tidak akan mengangkut penumpang lagi. Di tempat lain, Sune dan Yewon bertengkar. Sune merasa kalau Yewon malu jika orang-orang melihat mereka dengan tatapan aneh. Sementara Yewon pikir kalau ia terlalu tua untuk Sune. Bagi Yewon, mereka tidak terlihat seperti pasangan dan malah seperti ibu dan anak. Mereka bertengkar, bahkan Sune melemparkan sepatunya ke jalan. Di saat yang sama, bis Sungwon melintas sehingga ia terpaksa berhenti. Walau awalnya Sungwon tidak ingin mengangkut lagi penumpang, namun karena terlanjur berhenti, ia mengangkut Yewon dan Sune. Bis melanjutkan perjalanan. Hyunju dan ibunya meminta bis berhenti, namun Sungwon tidak ingin mengangkut penumpang lagi. Namun melihat Hyunju dan ibunya mengejarnya, membuatnya terpaksa berhenti dan mengangkut mereka. Kini mobil berisi Hyunju dan ibunya, Yewon, Sunhae, Jiwoong, Hyumin, dan seorang anak kecil yang naik dari pool bis pertama. Saat mereka berada di atas jembatan, ban bis pecah bahkan hingga terlepas. Rem bis tidak berfungsi sehingga bis kehilangan kendali. Di tengah kekacauan ini, Yewon berhasil memeluk Sune yang berada di depannya. Mobil ini jatuh dari jembatan ke dalam air. Di saat yang sama, Jiwoong sudah di perjalanan untuk menjemput Hyumin. Jiwoong melihat saat bis terjatuh dari jembatan. Ia menelepon Hyumin, namun tentu Hyumin tidak mengangkatnya. 네, 119 상황실입니다. Jiwoong menelepon polisi, namun masalahnya Jiwoong tunarungu sehingga ia tidak bisa mendengar dan bicara. Inilah alasan kenapa ibu Hyumin tidak merestui hubungan mereka. Waktu berlalu dengan cepat polisi mengamankan korban. Mereka dibawa ke rumah sakit dan karena itulah mereka semua berada di ICU dan sekarat. Sementara Yuen sedang memeluk Sune saat kecelakaan terjadi tertusuk besi sehingga mereka menjadi sate. Keluarga korban sudah diberitahu dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Supir bis Sungwon dinyatakan meninggal di kecelakaan ini. Yang meninggal di kecelakaan ini adalah supir, ibu Hyunju dan Yewon yang memeluk Sune untuk menyelamatkannya. Artinya, walau Hyunju tidak diperlihatkan sebelumnya, namun sebenarnya ia masih hidup walau koma. Orang terakhir yang masih diperiksa adalah Hyumin sehingga orang tuanya masih khawatir. Polisi memberikan ponsel Hyumin dari bis pada orang tuanya. Di saat yang sama, Jiwoong yang tidak berani masuk ke rumah sakit menunggu di luar. Ia menelepon Hyumin dan karena ponsel Hyumin dipegang ibunya, ia merejeknya. Namun ibu Hyumin mengirim pesan Jiwoong dan berkata kalau Hyumin meninggal karena ulahnya. Tentu mendengar ini membuat hati Jiwoong hancur dan berencana pulang. Namun di saat yang sama, Hyumin selesai diperiksa dan ternyata masih hidup walau kondisinya sedang koma. Waktu berlalu, orang tua Hyumin sedang menunggu. Ayah Hyumin pikir kalau istrinya keterlaluan menyalahkan Jiwoong seperti itu apalagi Hyumin masih hidup. Hingga sekarang mereka masih belum memberitahu Jiwoong kalau Hyumin masih hidup. Ayah Hyumin ingin memberitahu Jiwoong namun ternyata Jiwoong mengirim pesan kalau ia akan menyusul Hyumin. Karena itulah ia memutuskan untuk bunuh diri. Ayah Hyumin yang baru menyadari ini mengiriminya pesan. Jiwoong bisa membaca pesan di ponselnya kalau Hyumin masih hidup. Namun Jiwoong sudah terlanjur tergantung. Ia mencoba melepaskan ikatannya bahkan hingga kukunya terlepas dan karena itulah kuku Jiwoong terbalik di alam baka. Dengan begitu sudah jelas kalau Jiwoong sudah meninggal.
Setelah diotopsi, berdasarkan budaya Korea, orang yang meninggal tidak langsung dikubur melainkan diberi waktu 3 hari. 3 hari ini digunakan untuk keluarga berduka dan juga orang yang meninggal untuk berpamitan. Selama itu, mayat akan dimasukkan ke dalam ruang pendingin. Di tempat lain, Yongji memasuki ruangan di mana Hyumin dirawat. Kondisi Hyumin adalah salah satu yang terburuk di kecelakaan bis. Yongji bisa melihat kalau Ji-young menangis di kamar Hyumin. Yongji tidak berbicara langsung dengan Ji-young. Namun Yongji berkata kalau untuk kembali hidup tak hanya membutuhkan tekad dari pasien. Mendengar ini, Ji-young sadar kalau ia tak hanya bisa menunggu. Kini kita berpindah di awal series di mana Ji-young menunggu di halte bis. Ji-young sadar kalau ia sudah meninggal. Ji-young bisa mengingat hari-harinya bersama Hyumin yang merupakan saat paling bahagia baginya. Karena ini alam baka, ternyata di sini Ji-young bisa berbicara tak seperti di dunia nyata. Tak lama kemudian bis yang mengangkut Hyumin datang. Namun berbeda dengan Ji-young, Hyumin tidak mengingatnya. Di hari pertama mereka bertemu, Hyumin tidak berkata apa-apa kemudian pergi. Ternyata tak jauh dari halte, Hyumin terjatuh karena saat kecelakaan terjadi tulang punggungnya hancur. Sementara di dunia nyata, 2 orang ditugaskan untuk membersihkan toko Ji-young yang sudah tidak dipakai. Ji-young adalah pengrajin kulit untuk tas dan sepatu. 야, 나가자. 에? 아직 못 떠나신 것 같다. Saat mereka bersih-bersih, mereka mendengar suara dari dalam rumah. Mereka tidak memeriksanya karena mereka pikir kalau Ji-young masih belum pergi. Sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan pembersihan. Ternyata di dalam rumah saat ini Ji-young sedang menjahit Hyumin. Ia melakukannya agar Ji-young bisa kembali hidup namun Ji-young tidak menyadari apa-apa. Keesokan harinya Ji-young kembali menunggu namun kali ini ia membawa koper. Hyumin turun dari bis dan masih mengabaikan Ji-young karena ia tidak mengingatnya. Tak jauh dari halte, Hyumin kembali melenyot. Di hari kedua, Ji-young membawa Hyumin ke bioskop dan menjahitnya di sana. Setelah selesai dijahit, Hyumin kembali tersadar namun ia masih kebingungan. Di hari ketiga, Hyumin kembali turun dari bis namun kali ini ia mengajak Ji-young berbicara. Ji-young melihat dari kaki Hyumin kalau darahnya mengalir deras. Hyumin masih tidak menyadari kalau ia sedang di antara hidup dan mati. Tak jauh dari halte, Hyumin kembali melenyot. Kali ini, Ji-young menjahit Hyumin di dekat kuil di mana ia sering menghabiskan waktu bersama Hyumin. Ji-young melakukan ini agar Hyumin tidak mati. Setiap jahitan yang dilakukan Ji-young adalah untuk memberi Hyumin waktu untuk bertahan hidup. Di hari keempat saat hujan turun, Ji-young berkata ia ingin pergi ke rumah Hyumin. Ini adalah hari keempat padahal berdasarkan budaya Korea hanya diberi waktu 3 hari sebelum dikubur. 한이 많으신가 보다. 기다려보자. Di dunia nyata, dokter berencana untuk menguburkan Ji-young namun entah kenapa pintu kamar mayat Ji-young tidak bisa dibuka. Dokter tidak mempermasalahkannya. Ia pikir kalau Ji-young masih memiliki masalah untuk dibereskan sehingga ia memberinya waktu sehari lagi. Kini kita berpindah ke tempat Sung-sik yang masih di toko lampu. Sung-sik ingin keluar namun Won-young menawarkannya untuk menunggu di dalam toko. Won-young bertanya saat ia melihat Ji-young, ia langsung bisa menyadari ada yang aneh. Sung-sik menjawab kalau di bidang pekerjaannya ia memang membutuhkan itu. Sung-sik menambahkan ia sudah sering melihat banyak orang namun ia tidak bisa menebak berapa usia Won-young. Won-young menjawab kalau dulunya ia memiliki seorang anak. Sung-sik menambahkan kalau ia juga dulu akan memiliki anak sebelum istrinya keguguran. Di saat yang sama hujan berhenti sehingga Sung-sik melanjutkan pencarian Sahun. Saat di luar, Sung-sik mendengar suara motor Sahun. Sung-sik mengikuti suara itu namun seberapa cepat ia berlari ia tidak pernah bisa mengejarnya. Sung-sik melihat seseorang di dalam sekolah dan pergi memeriksanya. Ia berada di kelas Hyunju namun ia tidak menemukan siapapun. Dari salah satu loker ia melihat nama Hetsal yang merupakan nama yang Sung-sik berikan pada janinnya. Ini adalah salah satu penyesalan Sung-sik. Karena saat istrinya keguguran ia tidak pernah bisa menemaninya karena terlalu sibuk bekerja. Sung-sik kembali mendengar skuter Sahun dan terus mengejarnya. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa aneh dan membuatnya terjatuh. Saat beristirahat terlihat kalau mata Sung-sik terlihat aneh. Di tempat lain, Hyunju seharusnya pergi ke toko lampu. Namun karena takut, ia memilih untuk langsung pulang. Saat Hyunju di lift apartemennya, ia memasukinya bersama Hyumin.
Hyunju sangat takut dengan Hyomin namun ia mengabaikannya. Hyomin terus mendekatinya namun ternyata Hyomin tinggal di pinggir Hyunju. 혹시 전에 나 본 적 있어? Sebelum masuk, Hyomin bertanya apa Hyunju tinggal di sana. Hyomin sadar kalau ia tidak tahu entah dari kapan ia tinggal di sini. Hyomin bertanya dari kapan Hyunju tinggal di sana namun Hyunju juga tidak mengingatnya. Tiba-tiba Hyomin melenyot di depan Hyunju. 그냥 둬. 내 남자야. Di saat yang sama, Ji-young datang untuk menjahit Hyomin agar tetap hidup. Artinya, hari ini adalah hari kelima setelah kematian Hyunju. Hyunju mengintip Ji-young yang memasukkan Hyomin ke dalam kopernya. Namun ibu Hyunju memintanya untuk tidak mengintip. Hyunju berkata kalau ia pikir akhir-akhir ini ibunya aneh. Ibu Hyunju tidak berbicara dan menunjukkan bohlam. 나 이제 조명가게 못 가. 거기 가는 길 무서워서 나 못 가겠다고, 엄마. Ibu Hyunju ingin Hyunju ke toko lampu, namun Hyunju tidak ingin ke sana karena takut. Hyunju sangat stres karena orang-orang menganggapnya seolah tidak ada. Kini kita berpindah ke tempat penulis Sune. Sune tidak bisa keluar dari rumahnya. Ia melihat sebuah ruangan dengan lampu yang kelap-kelip. Melihat ini membuat Sune mengingat hari saat ia bertengkar dengan Yewon. Orang yang masih sekarat tidak tahu kalau mereka sedang sekarat. Sementara orang yang sudah meninggal mengingat segalanya. Kini Sune mengingat kecelakaan itu dan hanya bisa menangis. Entah kenapa Sune tidak bisa melihat Yewon namun sebenarnya saat ini Yewon sedang memeluk Sune. Di tempat lain, Ji-young membawa Hyomin di dalam kopernya dan berpapasan dengan Sung-won si supir bis. Karena Ji-young tidak mati naik bis, Seng-won mengabaikannya. Di saat yang sama, Sung-sik juga ada di sana. Saat melihat koreknya untuk merokok, ia mengingat toko lampu. Sung-sik memutuskan untuk kembali ke toko lampu. Sung-sik meminta kopi namun ia tidak merasakan apapun. Sung-sik merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Ia pikir kalau ia sudah meninggal. Won-young kagum dengan Sung-sik karena kebanyakan orang bahkan tidak menyadari kalau mereka sedang sekarat. Sung-sik menyadari kalau di tempat ini malam tidak pernah berakhir. Won-young melepas kacamatanya dan menunjukkan mata yang sama seperti Sahun. Melihat ini membuat mata Sung-sik berubah menjadi putih. Kini kita flashback ke berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sebuah gempa terjadi sehingga sebuah bangunan di apartemen runtuh. Won-young terjebak di dalam reruntuhan itu bersama anak perempuannya. Anaknya masih hidup namun kondisinya sangat buruk bahkan tidak bisa bergerak. Walau bisa bergerak namun Won-young juga tidak bisa membebaskan diri. Agar anak Won-young tidak menangis, ia membuka permen kuning seperti yang Hyunju makan. Untuk sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Won-young bisa terbebas dan sudah berada di dalam alam baka. Ia mencari bantuan namun tentunya yang ia lihat hanyalah gang gelap. Artinya Won-young dulunya adalah manusia sebelum menjadi semacam Grim Reaper. Ia terus berjalan di gang gelap dan akhirnya sampai di toko lampu. Toko lampu ini dijaga oleh seorang perempuan. Won-young meminta bantuan namun perempuan ini berkata ia sudah terlambat. Won-young ingin anaknya diselamatkan namun penjaga toko menjawab tidak ada yang bisa ia lakukan. Won-young memohon sambil menangis. Penjaga toko menjawab kalau anak Won-young harus datang ke toko atas kemauannya sendiri. Muak karena diabaikan, Won-young ingin ngacak-ngacak toko ini. Penjaga toko melepas kacamatanya dan membuat tempat ini menjadi gelap kecuali lampu yang Won-young pegang. Mata Won-young menjadi putih dan ia tidak bisa bergerak. Setelah penjaga toko memakai kacamatanya lagi, keadaan kembali menjadi normal. Won-young mendengar suara gempa dan terlihat banyak lampu di atas yang redup. Won-young sadar kalau lampu-lampu ini mewakili nyawa manusia. Won-young sadar kalau ia sudah meninggal dan berpisah dengan anaknya. Won-young meminta bohlam anaknya namun penjaga toko menjawab kalau pemilik bohlam harus menemukannya sendiri. Namun masalahnya anak Won-young tidak bisa bergerak. Won-young berkata kalau ia mau melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Penjaga toko dan Won-young membuat kesepakatan dan begitulah bagaimana Won-young bisa menjadi Grim Reaper. Kembali ke masa sekarang. Sung-sik tahu kalau sebelum berada di sini ia mengalami kecelakaan. Won-young menjelaskan kalau Sung-sik masih hidup. Perhatian Sung-sik tertuju pada salah satu lampu yang hampir redup.
Sung-sik bertanya kenapa Won-yong tidak memberitahu kalau ia sedang sekarat. Won-yong menjawab karena orang yang sekarat masih bisa kembali hidup. Jika mereka menyadarinya, maka mereka akan mengingat tempat ini. Mereka yang ingin kembali harus kembali tanpa kenangan tempat ini. Orang yang kembali tidak boleh memiliki ikatan dengan tempat ini. Dan tugas Won-yong lah yang menjaga perbatasan ini. Kini style film berubah menjadi hitam putih. Mendengar ini, Sung-sik sadar kalau Sahun bukan pelaku pembunuhan karena Sahun sama seperti Won-yong. Karena Won-yong tahu apa yang harus ia lakukan membuatnya menjadi orang pertama yang tersadar dari koma. Kita berpindah ke tempat Byung-jin yang kedinginan dan tidak bisa tidur gara-gara anjing yang menggonggong. Karena muak, Byung-jin mencari anjing itu. Setelah berhari-hari mencarinya, akhirnya ia menemukannya. Namun setelah dilihat dari dekat, ternyata anjing ini memiliki luka tusukan pohon di perutnya. Byung-jin mengenali anjing ini sebagai anjingnya. Kini ia mengingat kalau ia mengalami kecelakaan. Ternyata Byung-jin adalah salah satu pasien di rumah sakit namun bukan karena kecelakaan bis. Byung-jin tersesat di hutan dan mengalami hipotermia. Kaki Byung-jin terluka dan saat itu hujan sehingga Byung-jin terus kedinginan. Ia bersama anjingnya yang terlatih. Ia dilatih untuk terus menggonggong di saat darurat untuk mencari pertolongan. Namun saat pertolongan datang, anjing itu meninggal dunia. Anjing Byung-jin lari sehingga Byung-jin mengejarnya karena sepertinya anjingnya ingin menunjukkan sesuatu. Byung-jin terus mengejarnya dan ia sampai di toko lampu. Won-yong bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Namun setiap ia berbicara, anjing Byung-jin selalu menggonggong sehingga kini Won-yong memilih diam. Perhatian Byung-jin tertuju pada sebuah lampu dan saat ia menyentuhnya, ia bisa tersadar dari koma. Sementara di tempat lain, Sung-won yang sudah meninggal bertemu dengan Ji-woong di alam baka. Ji-woong yang masih koma tidak sadar kalau ia sedang sekarat. Sung-won merasa bersalah sehingga ia ingin membantu orang-orang yang sekarat karena kecelakaan bis. Karena Ji-woong tidak bisa berjalan, Sung-won bahkan menggendongnya ke toko lampu. Sung-won sudah berlari di gang ini cukup lama, namun baru kali ini ia menemukan orang dari kecelakaan bis. Ji-woong menjelaskan tentang Sune yang juga tidak bisa keluar dari rumahnya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Sang-won dan Ji-woong sampai di toko lampu. 너의 빛을 찾아. 그래야 이 골목길을 벗어날 수 있어. Sung-won meminta Ji-woong untuk menemukan cahayanya karena hanya itulah satu-satunya caranya untuk kembali. Ji-woong memasuki lampu toko sendirian. Saat di dalam, Won-yong bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Ji-woong bingung apa yang harus ia lakukan di sini. Namun sebuah lampu menarik perhatiannya dan ia menyentuh lampu itu dan kini ia bisa kembali dari koma. 앞으로 보지 말자. Sementara itu, Hyunju yang ngambek pada ibunya tidak ingin berbicara dengannya. Ibu Hyunju juga tidak ingin hanya diam. Ibu Hyunju memutuskan kalau ia sendiri yang akan pergi ke toko lampu. Di tempat lain, Yewon bisa memasuki rumah Sune walau Sune tidak bisa keluar. Yewon meminta Sune untuk membeli lampu karena ruangan ini terlalu gelap. Sune berkata kalau ia tidak bisa keluar rumah namun Yewon membantahnya. Yewon ingin Sune mencari bohlam yang menarik perhatiannya di toko lampu. Karena untuk kembali hidup, orang harus menemukan lampu atas kehendaknya sendiri. Di tempat lain, Ji-woong tahu kalau waktunya sudah tidak banyak. Ia tidak bisa hanya menjahit Hyumin agar tetap bertahan hidup. Kini, Ji-woong menghentikan bis namun supir bis hanya bisa melihatnya sebentar. Orang yang bisa melihat Ji-woong adalah Hyumin. Ji-woong bertanya apa Hyumin masih tidak mengingatnya. Hyumin bingung dan sekarang ia sadar kalau orang lain tidak bisa melihatnya. Ji-woong membuka pakaian Hyumin dan Hyumin panik melihat luka di perutnya. Yang diinginkan Ji-woong adalah Hyumin sadar kalau ia sedang sekarat. Namun setelah berbicara panjang, kini Hyumin bisa mengingat Ji-woong. Hyumin bertanya apa yang sekarang harus mereka lakukan. 조명 가게로 가. 그리고 가까이 갔을 때 빛이 나는 전구를 찾아. Ji-woong menjawab kalau ia memiliki permintaan. Ji-woong ingin Hyumin pergi ke toko lampu dan mencari lampu yang bersinar. Namun Hyumin harus mencarinya sendiri seolah itu adalah kehendaknya. Di tempat lain, Sung-won yang mendengar tentang Sune yang tidak bisa keluar rumah mencarinya untuk menyelamatkannya. Yang ditemukan Sung-won adalah Yewon. Yewon dan Sung-won sudah meninggal sehingga ia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Namun mereka tahu kalau mereka bisa membantu yang masih hidup.
Sungwon sangat merasa bersalah karena kecelakaan ini. Namun Yewon berkata kalau kecelakaan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari manusia. Sungwon tahu kalau waktunya sudah tak banyak sehingga ia ingin menyelamatkan orang sebanyak yang ia bisa. Yewon meminta Sungwon untuk mencari yang lain karena Yewon akan menyelamatkan Sune. Sungwon terus mencari dan yang ia temukan adalah Ibu Hyunju yang sedang di perjalanan ke toko lampu. Sungwon berlutut dan meminta maaf. Melihat mulut Ibu Hyunju yang dipenuhi kapas, Sungwon sadar kalau Ibu Hyunju sudah meninggal. Yang bisa dilakukan Sungwon hanya meminta maaf. Ibu Hyunju meninggalkan Sungwon dan sampai di toko lampu. Ibu Hyunju tidak bisa berbicara dan menunjukkan kalung milik Hyunju. Ibu Hyunju memohon Won-young untuk memberikan lampu Hyunju agar ia bisa kembali. Namun Won-young menjawab kalau pemilik lampu harus datang atas kemauannya sendiri. Ibu Hyunju memohon karena ia tidak bisa membawa Hyunju ke sini. Ibu Hyunju mengamuk sehingga Won-young menunjukkan matanya dan kini Ibu Hyunju menjadi tenang. Namun kini Ibu Hyunju menyadari sesuatu. Ia menangis dan menunjuk permen kuning untuk mengingatkan Won-young. Won-young masih tidak mengerti karena Ibu Hyunju tidak bisa berbicara. Ibu Hyunju menunjukkan gerakan kalau dulu Won-young sering memberinya permen kuning. Melihat ini Won-young sadar kalau Ibu Hyunju adalah anaknya yang artinya Hyunju adalah cucunya. Ternyata dulu saat Won-young meninggal, ia membuat perjanjian dengan penjaga toko agar ia bisa membawa lampu Ibu Hyunju karena ia tidak bisa bergerak ke toko lampu. Dengan begitu, Ibu Hyunju bisa kembali hidup hingga sekarang. Di tempat lain, Hyunju keluar dari apartemennya dan di sana ia bertemu dengan Sungwon yang mencarinya. Sungwon berkata kalau Ibu Hyunju yang menyuruhnya ke sini. Seorang wanita melewati mereka namun ia seolah tidak melihat Sungwon dan Hyunju. Sungwon meminta Hyunju mengingat kejadian aneh belakangan ini. Hyunju sadar kalau selama ini di sini tidak ada orang-orang yang berbicara dengannya. Dari hidung Hyunju keluar darah dan Hyunju sangat bingung. Sungwon meminta maaf karena ia tidak bisa membawanya ke toko lampu. Sungwon menjelaskan alasan kenapa Ibu Hyunju menyuruhnya ke toko lampu setiap hari adalah agar ia bisa kembali hidup. Mendengar ini, Hyunju memilih menunggu di dalam rumah. Tak lama kemudian, Ibu Hyunju kembali dengan membawa lampu Hyunju. Hyunju tahu jika ia menyentuh lampu ini, ia akan kembali hidup dan meninggalkan ibunya yang sudah meninggal. Namun Ibu Hyunju memaksanya karena tentunya Hyunju masih memiliki masa depan yang bisa ia jalani. Ibu Hyunju memaksanya dan Hyunju kembali ke dunia nyata. Sementara itu, Yewon sudah membujuk Sune untuk ke toko lampu. Awalnya, Sune tidak bisa keluar rumah. Namun setelah memakai sepatu merah milik Yewon, ia bisa keluar dari rumah. Sune berjalan ke toko lampu sambil menangis. Saat sampai di toko lampu, Sune tahu apa yang harus ia lakukan. Perhatiannya tertuju pada sebuah lampu, kemudian ia menyentuhnya. Namun bukannya kembali ke dunia nyata, Sune lebih memilih untuk memecahkannya. Sune lebih memilih untuk mati dan tinggal bersama Yewon di alam baka. Sementara itu, Ji-young mengantar Hyumin ke depan lampu toko. Ji-young meminta Hyumin untuk mencari lampu miliknya dan mereka akan berpisah selamanya. Kemudian Hyumin memasuki toko. Ia mencari lampu yang menarik perhatiannya, namun Hyumin sangat bingung dan malah mencoba menyentuh lampu lain. Won-young melarang orang untuk menyentuh lampu yang bukan miliknya dan sadar kalau Hyumin kesini bukan karena kehendaknya. Namun Hyumin berhasil menemukan lampunya tepat waktu dan bisa kembali ke dunia nyata. Waktu berlalu, orang-orang yang berhasil kembali ke dunia nyata sudah bisa pulang dari rumah sakit. Salah satunya adalah Ji-woong. Ji-woong tidak mengingat apapun saat ia koma atau di alam baka. Sebelum pergi, Yong-ji berkata mari untuk tidak bertemu lagi. Ji-woong merasa kalau ia pernah mendengar kata-kata itu. Ini adalah perkataan setiap Won-young melihat ada orang yang menemukan lampunya. 그 아저씨가 세상 무뚝뚝한데 은근 따뜻하지. 에? Yong-ji mengingat saat ia berada di alam baka, ia menggambarkan Won-young sebagai pria yang sangat kasar namun baik hati. Sementara itu, Hyunju juga adalah salah satu korban kecelakaan yang selamat. Luka terbesar Hyunju ada di kepalanya. Berbeda dengan Ji-woong yang tidak tahu kalau ia sedang sekarat saat di alam baka, Hyunju yang menyadarinya membuatnya memiliki ingatan tentang Won-young. Bahkan kini ia bisa melihat hantu seperti Yong-ji. Kembali ke alam baka, Won-young menjalankan tugasnya seperti biasa. Ternyata pemilik apartemen bertugas untuk mengantarkan lampu ke toko Won-young.
Kebanyakan mereka akan tinggal di apartemen seperti Hyunju dan Hyumin. Namun mereka harus menemukan lampu mereka di toko lampu Wonyong. Sementara Sungbon masih menjadi supir bis bahkan di alam baka. Sementara Sune masih menjadi penulis dan tinggal bersama dengan Yewon. Di tempat lain, Ibu Hyunju yang menjadi penghuni tetap alam baka kini tinggal bersama Wonyong di toko lampu. Sangat aneh melihat anak yang lebih tua dari orang tuanya. Bahkan sekarang anjing Byungjin juga tinggal di toko lampu Wonyong. Artinya Hyunju kembali hidup karena jalur orang dalam. Saat melihat map dari kejauhan, ternyata toko lampu Wonyong bukanlah satu-satunya toko lampu di alam baka. Kembali ke dunia nyata, Sungsik yang juga selamat dari koma pergi ke toko Mi Sahun. Berbeda dengan Wonyong, Sahun adalah manusia yang masih hidup. Kini Sahun dan Sungsik berteman walau Sungsik tahu kalau Sahun bukan pelaku pembunuhan. Sahun menjelaskan ternyata saat mereka kecelakaan, Sahun menyelamatkan Sungsik sehingga ia tidak meninggal di tempat. Sungsik juga sadar kalau saat ia di alam baka, Sahun terus mengarahkannya ke toko lampu agar bisa kembali. Sungsik bertanya sebenarnya apa tugas dari Sahun sebenarnya. Sahun menjawab kalau tugasnya adalah untuk mengantar mereka yang tidak seharusnya di sini ke alam baka. Banyak hantu yang berkeliaran karena mereka tidak sadar kalau mereka sudah meninggal. Sahun juga menjelaskan tentang kematian lansia. Sahun menjelaskan kalau lansia itu sudah lama tidak makan karena tidak bisa berjalan. Karena tahu kalau ia akan meninggal, Sahun ke sana untuk menemaninya dan memberinya jajangmyeon. Sahun berbuat iseng dengan memindahkan remote ke sisi kiri lansia hanya untuk iseng. Namun Sungsik terlalu hebat, bahkan dengan petunjuk seperti itu ia bisa menemukan Sahun. Sahun sendiri sadar kalau Sungsik spesial karena ia bisa melihat hantu bahkan sebelum Sungsik ke alam baka. Namun ternyata Sahun meninggal karena kecelakaan bersama Sungsik sehingga ia harus pergi ke alam baka. Sahun menawarkan Sungsik untuk menggantikan posisinya dan Sungsik menerimanya. Dan kini Sungsik memiliki mata seperti Sahun dan Wonyong. Di tempat lain, Hyumin juga berhasil kembali dari koma. Namun Hyumin masih bingung karena ia tidak mengingat apapun tentang Jiung. Hyumin sangat stres dan kini ia harus hidup dengan bantuan kursi roda. Hyumin pergi ke lokasi jembatan di mana kecelakaan bis terjadi. Ia bisa melihat pesannya bersama Jiung namun ia tidak bisa mengingatnya. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Awalnya kita dibuat pikir kalau genre series ini adalah horor. Sampai akhir masih horor tapi nggak terlalu menakutkan. Mimin pikir ceritanya unik karena melihat hantu dari sudut pandang yang baru. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini lumayan lambat karena banyak kejadian yang terjadi bersamaan. Kalau dibuat film mungkin durasinya bakal 3 jaman. Tapi karena durasi per episodenya yang pendek jadi nggak terlalu buang-buang waktu. Untuk PES, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah semua orang yang berkeliaran di toko lampu adalah orang yang sudah meninggal atau sedang sekarat. Di series ini juga tidak memiliki peran antagonis karena semuanya memiliki masalah masing-masing. Mimin lumayan suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya sebenarnya bisa dibilang happy ending. Walau setengah dari korban kecelakaan bis meninggal, namun setidaknya masih ada yang selamat. Namun di ending scene banyak cerita yang gak jelas yang sepertinya untuk pijakan season kedua. Namun belum ada konfirmasi apakah memang akan ada season kedua atau tidak. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Like Shop menyajikan sudut pandang hantu yang berbeda dari film pada umumnya. Tidak terlalu menakutkan apalagi di setengah akhir series. Sangat enjoyable, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Lighthouse tahun 2024 adalah 8,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.